Tadi masih lucu ya kalau kita lihat apa yang kita saksikan bersama ya. Kan agak mirip tuh, saya dengar malah di luar dunia politik, Beatles pun ingin merilis, album terbarunya dengan merekam suara John Lennon, menggunakan AI. Dalam konteks ini sebetulnya, kita melihat sesuatu yang lebih, positif ya, dalam konteks kreativitas itu lebih bisa dibangun, penyampaian pesan juga bisa dilakukan tanpa keterbatasan waktu dan ruang, karena kalau misalnya kita bicara kandidat bukan hanya presiden, misalnya caleg pun atau nanti dalam pilkada, dengan adanya AI mereka harusnya lebih bisa terbantu menyampaikan pesan ke lebih banyak audiens dengan gaya yang juga lebih segmented misalnya, atau menggapai yang niche market atau segmen tertentu. Tapi balik lagi, kita tahu selalu ada pisau bermata dua seperti yang saya sebutkan tadi. Hal-hal seperti ini bisa juga dimanfaatkan secara negatif untuk menyebar hoax. Misalnya seakan-akan ada pesan yang disampaikan oleh kandidat, padahal bukan dia yang sedang menyampaikan pesan gitu ya. Nah itu yang menurut saya tidak bisa ditanggulangi di hulunya saat ini, karena siapapun saat ini kan sedang bisa menggunakan akses untuk menikmati kecanggihan teknologi ini termasuk AI. Di hilirnya itu bagaimana ada filtering dalam konteks penyelenggara pemilu, Bawaslu, penegak hukum, kalau itu dilakukan tidak setengah-setengah, saya pikir bisa dibatasi lah bagaimana penyampaian pesan melalui AI ini hanya ada pada level yang sifatnya positif. Itu saja sih menurut saya, Mas. Oke, baik. Mas Yunarto, ini kan juga andai kita lihat memang tergolong baru begitu ya dalam dunia teknologi. Sebetulnya dari sistem pengawasan yang tanah air kita miliki, yang mana juga nanti akan digunakan sistem pengawasan di saat pemilu 2024 nanti. Akankah memang ini menjadi membuat kegaduhan tersendiri karena memang teknologi AI tentunya juga makin canggih nantinya dan makin tidak bisa diawasi, atau Anda melihatnya memang sistem pengawasan kita sudah cukup baik? Pertama, saya masih optimisnya AI kita ini baru dimulai ya, perbincangan dan penggunaan teknologi AI ya. Jadi tidak sempurna bentar begitu. Jadi tahapannya kalau kita lihat tadi mendengar suara Pak Jokowi sedang bernyanyi, kita masih tahu itu adalah AI, itu bukan Pak Jokowi ya, karena mungkin belum pada tahapan sempurna, baru tahapan awal. 5 tahun lagi kita mungkin akan berbicara tantangan lebih serius terkait AI, jangan-jangan sudah ada tahapan yang di atas AI lagi. Tetapi jadi menurut saya masih lebih bisa dipilah oleh masyarakat mana yang benar dan mana yang tidak. Tetapi balik lagi pengalaman dari 2014 atau yang cukup keras itu kan pilkada DKI 2017 atau pemilu 2019, kita tahu kan ada ujaran kebencian di situ, ada ujaran sara, ada hoax, dan menggunakan medium teknologi juga. Kita bicara sosmed ya, editing dalam konten sosmed dan lain-lain yang sulit dibedakan apakah itu asli atau utuh atau tidak. Dan titik lemahnya menurut saya saat kemarin itu adalah selain memang peraturan yang memang belum menjangkau secara detail mengenai bagaimana pelanggaran-pelanggaran dari penggunaan teknologi yang sifatnya negatif ini, tapi yang lebih penting adalah sebenarnya keraguan kadang-kadang dari pihak penegak hukum yang setahu saya juga tingkat penguasaan mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam konteks penggunaan teknologi ini juga masih sangat terbatas. Kalah gitu ya dengan para hacker, dengan para pengguna sosial media, dengan teman-teman anak muda yang memang aktif menggunakan sosial media. Itu juga yang terjadi pada konteks penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Mereka kadang-kadang gagap, tidak mengerti teknologinya, tidak juga mengerti aturan hukumnya. Nah itu yang menurut saya harusnya ada tim khusus yang dibuat di penyelenggara pemilu, Panwaslu, termasuk penegak hukum, untuk bisa mengakomodir kemampuan aparat mereka sehingga tidak gagap ketika menghadapi situasi seperti ini. Oke, baik. Memang harus ada tim khusus begitu ya, saran ataupun solusi dari Anda terkait pengawasan. Mau tidak mau, Mas, karena dominan penyampaian informasi dan perang propaganda, perang penyampaian message itu kan sekarang tidak lagi melalui baliho, tidak lagi melalui spanduk yang dominan ya, tidak melalui pertemuan langsung yang sifatnya terbatas, apalagi kampanye kita tuh nanti baru 70, hanya 75 hari loh. Tetapi apa yang berseliweran sosial media saat inilah yang ada di jaringan internet para pemilih inilah yang akan dominan. Jadi sangat lumrah kalau kita mendorong untuk tim khusus, bahkan mungkin tim besar. Karena ini terjadi tiap hari, real time, bahkan sebelum masa kampanye berlangsung, pertarungan ini sudah terjadi. Oke, Mas Yunarto, apakah memang hal ini juga dapat diartikan bahwa memang kampanye di media sosial begitu ya, menggunakan AI dan
semacam sebagainya begitu yang mana ada di sisi teknologi, ini juga menjadi peningkatan elektabilitas yang sebetulnya sangat efektif begitu di masa saat ini. Sebetulnya pasti membantu ya, artinya kan AI ini kan bisa menggantikan keberadaan dari kandidat, keberadaan dari tim ses ketika memberikan pesan, ketika misalnya berdialog. Membuat kemudian keterbatasan waktu dari kandidat ini bisa diisi oleh AI ini begitu, dan harusnya itu bisa menjadi positif, dan ketika jangkauannya lebih banyak pada segmen yang lebih banyak pula dan luas, saya pikir harusnya itu berkorelasi pada tingkat pengenalan, pada tingkat kesukaan, dan juga tingkat elektabilitas. Tetapi yang terjadi kan kalau kita lihat seringkali penggunaan teknologi ini, dan bukan tidak mungkin AI akan digunakan juga ya, ini juga dimanfaatkan malah lebih banyak untuk menyerang lawan. Dalam konteks inilah sesuatu yang sifatnya negatif bisa terjadi gitu, dan kalau kita lihat selama sebetulnya masih dalam batasan negatif campaign, artinya penyampaian pesan mengenai lawan yang ada datanya, walaupun konteksnya membuka borok, itu sesuatu yang lumrah dalam demokrasi. Tetapi ketika yang disuarakan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan datanya dan hanya berupa fitnah, itulah yang kita sebut dengan black campaign. Kita berharap kemajuan teknologi termasuk AI ini malah tidak lebih banyak dimanfaatkan untuk menyerang lawan, tapi lebih kepada upaya mengenalkan dirinya dan menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada audiens dan pemilih. Oke, baik, Mas Yunarto, secara persentase dan juga efektivitas begitu ya, dari elektabilitas sebetulnya untuk kampanye di media sosial dibandingkan dengan kampanye secara konvensional, mana yang lebih kuat saat ini di point of view Anda? Kalau ditanya Anda mendapatkan informasi politik dari mana ya, nomor satu memang masih televisi. Nomor dua itu sudah berbicara mengenai sosial media. Tetapi kita tahu kan, dari sisi kualitatif, walaupun orang misalnya jangkauan TV itu lebih merata ya, tapi kita tahu TV itu kan hanya sampai pesannya ketika orang menyalakan TV-nya tersebut gitu. Sementara ketika kita berbicara mengenai sosial media, mereka tidak perlu mencari, tapi kadang-kadang datang sendiri. Informasi lewat WhatsApp, informasi yang masuk ke dalam Facebook, IG, TikTok, itu kan datang terus-menerus. Jadi pengaruhnya menurut saya secara kualitatif sudah lebih besar dibandingkan informasi yang tersampai lewat televisi. Apalagi kalau dibandingkan dengan metode konvensional, pertemuan tatap muka, yang aturannya banyak, jangkauannya juga sangat terbatas, waktu kampanye juga sangat sebentar. Jadi suka atau tidak menurut saya pengaruh terbesar dalam penyampaian informasi bahkan sampai level elektabilitas saat ini memang sedang dikontrol dan didominasi oleh penyampaian pesan lewat sosial media tadi.